إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali di atas agama Islam. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang benar, ucapan yang jujur, ucapan yang lurus, tidak keluar dari aturan syariat. Niscaya Allah akan menjadikan urusan kalian mudah, memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan, menjadikan amalan kalian amalan yang saleh yang diterima, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adana Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwati fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Setiap dari kita mengamini, meyakini bahwasanya mereka para nabi dan para rasul adalah hamba-hamba Allah yang terpilih. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-75. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah yastafi minal malaikati rusula wa minan nas. Dialah Allah yang memilih di antara para malaikat ada menjadi rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dari kalangan manusia ada di antara mereka yang menjadi nabi dan para rasul. Dan para rasul, para nabi, mereka semua adalah qudwah kita, suri tauladan kita, tanpa terkecuali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bahkan firman ini ditujukan langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mereka adalah uswah, mereka adalah qudwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat yang ke-90, ulaika alladzina hadallah fabihudahu muqtadih. Mereka lah orang-orang yang Allah berikan petunjuk, maka dengan petunjuk mereka jadikanlah mereka sebagai suri tauladan. Ikhwati fid din, kisah-kisah mereka menjadi pelajaran yang penting untuk bagi kita ambil ibrah. Bahkan Nabi SAW diperintahkan demikian, untuk mengambil ibrah, pelajaran dari kisah-kisah nabi-nabi dan para rasul terdahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-35, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah wahai Muhammad menghadapi kaum, bersabarlah dalam berdakwah sebagaimana ulul azm dari kalangan para rasul. Mereka pun juga bersabar terhadap kaumnya, mereka bersabar tatkala menjalani dakwahnya. Ikhwati fiddin, dan di antara kisah yang penting untuk kita angkat saat ini di khutbah ini adalah bagaimana kisah menakjubkan dari Nabi Nuh alaihi salam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menguji beliau
dengan ujian yang begitu besar dan begitu banyak. Di antara ujian Nabi Nuh alaihi salam dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihi salam kepada kaum sebegitu lamanya, tetapi tidaklah beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 13, ayat yang ke-14, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanah illa 50 ama fa'akhadhahum at-tufan wa hum zalimun." Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya selama 1000 tahun kurang 50 tahun, yakni 950 tahun lamanya, tetapi penghujungnya adalah Allah timpakan azab kepada mereka karena mereka berbuat kezaliman berupa syirik kepada Allah. Ikhwati fiddin, saking sulitnya yang dihadapi oleh Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Nuh sampai mengadukan tentang kaumnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah abadikan dalam surat Nuh ayat yang ke-5 sampai ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara." Ya Allah, saya telah mendakwahkan kaumku sebegitu lamanya, setiap pagi dan setiap malam. Falam yazidhum du'ai illa firar. Tapi dakwahku itu tidak memberikan hasil kecuali menjadikan mereka semakin lari dan kabur dari dakwahku. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbar. Setiap kali aku berdakwah supaya mereka mendapatkan ampunanmu ya Allah, tetapi respon mereka adalah mereka menutup kuping mereka dengan jari-jari mereka dan menutup wajah mereka dengan baju-baju mereka, dan mereka senantiasa bertambah kesombongan demi kesombongan. Ikhwati fiddin, bayangkan 950 tahun lamanya Nabi Nuh berdakwah kepada mereka, tetapi yang beriman hanyalah sedikit. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam surat Hud ayat yang ke-40, "Wa ma amana ma'ahu illa qalil." Tidaklah yang beriman kepada Nuh kecuali sedikit saja. Para ulama tafsir berupaya untuk menjelaskan maksud dari sedikit ini berapa. Sebagian mereka mengatakan 80-an. Subhanallah, bayangkan 950 tahun lamanya berdakwah, tidaklah mereka yang menerima kecuali 80-an. Kalau kita kalkulasikan 10 tahun, 11 tahun, yang beriman hanya 1 orang saja. Subhanallah, ini ujian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Nuh. Bahkan mereka tidak hanya menolak, mereka bukan hanya kufur, mereka justru mengejek, mencerca Nabi Nuh alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam surat Hud ayat ke-38, tatkala Nabi Nuh membuat bahtera atas perintah Allah Subhanahu wa taala di atas gunung, maka mereka pun mengejeknya. Untuk apa membuat itu semuanya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yasna'ul fulk wa kullama marra 'alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min." Mereka semua mengejek. Buat apa membuat kapal? Buat apa membuat bahtera? Kata Nabi Nuh alaihi salam, "Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharu." Kalau sekarang kalian mengejek kami, wahai kaumku, ketahuilah bahwa saya kelak kami akan mengejek kalian. Kami akan mencerca kalian atas kalian yang berbuat sekarang. Kalian kufur, kalian mencela atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fiddin, dan semakin berat ujian beliau alaihi salam, kalau ternyata bukan hanya kaumnya yang menentangnya, bukan hanya kaumnya yang kufur kepadanya, bahkan istri, pasangan hidupnya pun kufur terhadap Nabi Nuh alaihi salam atas apa yang dia bawa, atas apa yang dia ajarkan berupa tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-10, "Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut." Allah menjadikan permisalan bagi orang-orang kafir pada 2 sosok, yaitu istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. "Kanata tahta 'abdaini min ibadina salihain fakhanatahuma."
Mereka semua berada di bawah hamba-hambaku. Dua hambaku yang saleh. Nabi Nuh adalah orang yang saleh, Nabi Lut adalah orang yang saleh. Tetapi apa penghujungnya? Fakhanatahuma. Kedua istrinya mengkhianati pasangannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan, falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Kedua suaminya tidak bisa berbuat apa-apa. Wa qila dukhulun nar, wa qila dukhulan nar ma'al khalidin. Maka kelak akan dikatakan kepada dua istri tersebut, masuklah ke dalam api neraka bersama mereka-mereka yang akan kekal di dalam api neraka. Subhanallah, ikhwati fiddin. Dakwah 950 tahun, 50 tahun lamanya, bukan hanya kaum yang menentangnya, bahkan istrinya pun demikian, bahkan anaknya pun juga demikian. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Hud ayat 42 sampai 43 bagaimana menggambarkan Nabi Nuh tetap berupaya mengajak anaknya untuk beriman agar selamat dari azab di dunia dan di akhirat sampai penghujung hayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya arkam ma'ana. Maka Nabi Nuh menyeru kepada anaknya, wahai anakku, naiklah ke kapal bersamaku. Irkam ma'ana, naiklah kapal bersamaku. Wala takum ma'al kafirin, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang kafir. Apa respon dari anaknya? Qala sa'awi ila jabal yasimuni minal ma'. Tidak wahai bapakku, saya akan mendaki sebuah gunung yang tinggi yang akan menjaga, yang akan mengamankanku dari air bah yang luar biasa ini. Qala sa'awi ila jabal yasimuni minal ma'. Kata Nabi Nuh, qala la asima al-yawma min amrillah illa man rahim. Ketahuilah wahai anakku, bahwa tidak ada tempat perlindungan saat ini kecuali bagi siapa saja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hala bainahuma al-mawj fa kana minal mughraqin. Dan penghujung ayatnya, anaknya termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Ikhwati fiddin, inilah ujian-ujian yang berat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Nuh. Dan ikhwati fiddin, setiap para nabi mereka pun juga memiliki ujiannya tersendiri. Bagaimana Nabi Nuh diuji dengan keluarganya, istrinya dan anak-anaknya. Bagaimana Nabi Ibrahim diuji dengan bapaknya. Bagaimana Nabi Lut diuji dengan istrinya. Bagaimana Nabi Muhammad SAW diuji dengan pamannya. Dan mereka semua menghadapi dengan kesabaran. Inilah pesan yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Tatkala menceritakan tentang ujian demi ujian dari para nabi, Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pesan kesabaran. Sebagaimana dalam surat Hud ayat 49, tilka min amba'il ghaib nuhiha ilaik. Itulah kabar-kabar berita ghaib kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad. Tilka min amba'il ghaib nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha wala qaumuka min qabli hadha fasbir. Yang dahulu kamu tidak mengetahuinya, yang dahulu kamu tidak mengetahui tentang kisah-kisah tersebut. Maka kesimpulannya, fasbir, bersabarlah wahai Muhammad. Innal 'aqibata lil muttaqin. Sesungguhnya penghujung kebaikan itu bagi orang-orang yang bertakwa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Demikianlah realita kehidupan kita, penuh dengan ujian. Kehidupan ini penuh dengan ujian. Oleh karena para ulama menjelaskan bahwasanya dunia ini adalah darul ibtila, tempat ujian, tempat ujian dengan keanekaragaman ujiannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 35, kullu nafs dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan namanya kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan uji kalian semua
dengan kebaikan dan keburukan, dengan nikmat dan juga dengan musibah. Itulah ujian kehidupan. Allah Subhanahu wa ta'ala menguji orang-orang dengan kefakirannya, dan di saat yang sama ada mereka-mereka yang diuji dengan kekayaannya. Ada yang Allah uji mereka dengan kesehatan badannya, kehebatan badannya, kekarnya badannya, dan di saat yang sama ada mereka yang diuji dengan badannya penyakit. Ada yang Allah uji mereka dengan sulitnya menangkap pelajaran demi pelajaran, sulitnya untuk menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di saat yang sama ada mereka yang Allah uji dengan kecerdasannya, dengan kepintarannya, dengan cepatnya dia untuk menghafal. Ikhwati fiddin, inilah ujian kehidupan. Tidak hanya dalam satu model. Banyak orang yang salah kaprah menangkap bahwasanya ujian hanya pada kefakiran, ujian hanya pada penyakit, ujian hanya pada anak yang durhaka, ujian hanya pada orang tua yang tidak baik, yang tidak menunaikan kewajibannya sebagai orang tua. Tetapi dia tidak tahu bahwasanya lawan dari itu semua ternyata juga adalah ujian. Ikhwati fiddin, yang menjadi letak ujiannya bagaimana respon kita terhadap apa yang Allah berikan dalam part setiap kehidupan kita. Apa respon kita tatkala Allah berikan kepada kita badan yang sering sakit? Apa respon kita kepada tatkala Allah memberikan kepada kita badan yang sehat? Apa respon kita tatkala Allah memberikan kecerdasan kepada kita? Apakah kita bersyukur? Apakah kita gunakan sebagaimana mestinya? Atau justru kita semakin angkuh, sombong, merendahkan orang-orang lain, orang-orang yang di bawah kita? Begitu pula mereka, orang-orang yang diuji dengan sulitnya menangkap pelajaran, sulitnya menghafal. Apa responnya? Apakah dia bersabar? Apakah dia akan hopeless begitu saja, putus asa begitu saja, atau justru dia semakin bangkit dan bangkit? Banyak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Inilah ujian kehidupan, dan yakinlah bahwasanya Allah tidak akan memberikan ujian kepada kita lebih dari kemampuan kita. Karena semua akan diuji dengan kadar keimanannya. Semakin tinggi keimanannya, semakin besar ujiannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yubtalur rajul ala qadri dini." Seseorang akan diuji dengan kadar agamanya. Semakin tinggi maka semakin tinggi pula ujiannya. Ikhwati fiddin, Nabi Nuh dengan ujiannya, Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ujiannya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ujiannya, kita pun juga dengan ujian kita. Dunia ini adalah tempat ujian yang ada pesan sebenarnya di balik itu semua. Bahwasanya Allah memberikan pesan kepada kita bahwasanya jangan terlalu ngoyo dengan kehidupan ini. Jangan terlalu berlebihan dengan kehidupan ini. Ini bukan tempat untuk bersenang-senang belaka. Ini bukan tempat kita. Ini bukan kampung abadi kita. Ingat, kampung kita, tempat kita adalah di akhirat. Maka ini yang penting untuk disampaikan dan untuk kita persiapkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Ibadallah, innallaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi haitsu qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المستضعفين وانصر عبادك المجاهدين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله